Ada apa dengan Shalina? Apa dia baik-baik saja? Bisakah Adrian akan menyelamatkannya hari ini? Adrian langsung menghampiri Shalina yang tergeletak tak berdaya di lantai. Tangisan pelan, namun menyakitkan, terdengar dari bibir gadis itu. Kamu baik-baik saja? Sakit. Adrian memastikan posisi tubuh Shalina aman, tidak menekan bagian yang memar atau terluka. Siapa kamu? Jangan ikut campur dengan urusan kami. Adrian menoleh perlahan. Tatapannya dingin dan sinis. Ia melangkah mendekat, membuat Bambang mulai merasa tidak karuan. Bambang mundur. Kakinya terlihat goyah. Wajahnya berubah dari marah jadi panik. Suaranya gemetar. Adrian berdiri tegak tepat di depannya. Jauh lebih berwibawa. Siapa kamu? Dia adalah pemilik perusahaan Nexus Global Innovations, Pak. Ketakutan meliputi diri Mirella. Dia khawatir kejadian ini akan menghalangi kesempatannya menjadi karyawan magang di perusahaan impiannya. Bawa mereka ke kantor polisi. Laporkan kasus penganiayaan ini sekarang juga. Ampun. Jangan laporkan kami. Kami hanya memberi pelajaran pada anak durhaka itu. Tinju Adrian mendarat keras di pipi kanan Bambang. Darah seketika keluar dari sudut bibirnya. Wajah Adrian terlihat sangat kesal dan murka. Shalina sudah tak tahan lagi menahan rasa sakit. Akhirnya pingsan, dan tubuhnya terkulai lemah. Pak. Adrian mengangkat tubuh Shalina dengan sangat hati-hati. Sebelum keluar pintu, dia berhenti sebentar, menatap tajam ke arah keluarga Bambang. Tatapan itu penuh ancaman berat. Kali ini saya lepaskan kalian, tapi jangan sekali-kali ganggu Shalina lagi. Jika saya tahu kalian masih menyiksanya, tidak akan ada kata maaf lagi. Siapa dia sebenarnya? Masa Papa nggak kenal dia? Dia itu pengusaha sukses, pemilik Nexus Global Innovations, tempat aku melamar untuk magang. Bagaimana ini? Aku khawatir tidak akan diterima di sana karena apa yang kita lakukan, Pak. Sebentar. Jika dia orang penting seperti itu, kenapa bisa peduli dengan Shalina? Atau mungkin seperti yang Mirella bilang tadi. Shalina mencoba mendekatinya agar bisa diterima kerja dan kemudian menindas kita. Tidak. Pak Adrian tidak mungkin mudah terpikat dengan perempuan seperti dia. Tapi nyatanya dia justru membela Shalina, bukan? Jika memang benar tebakanku, berarti Shalina menjual diri dan memanfaatkan kekuasaan Pak Adrian. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan merebut perhatian Pak Adrian dan akan membuatnya membencimu, Shalina. Kamu lihat saja nanti. Sementara itu, Adrian dengan cepat membawa Shalina ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di sana, Shalina langsung dibawa ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan penanganan medis. Adrian berdiri menunggu di depan pintu ruangan. Wajahnya terlihat sangat cemas dan tidak tenang. Dokter keluar dari ruangan menghampirinya. Bagaimana kondisinya, Dok? Kondisi pergelangan kaki kanan pasien cukup serius, Pak. Ada keretakan pada bagian engsel tulangnya. Kami sudah pasang gips. Dia harus istirahat total dan tidak boleh membebani kaki itu sama sekali. Luka lebam di wajah sudah kami obati. Kami beri obat pereda nyeri. Nanti kalau sadar dan stabil, boleh dibawa pulang. Baiklah, Dok. Terima kasih banyak atas bantuannya. Pak, bagaimana dengan Mirella? Dia yang menyebabkan cedera Bu Shalina semakin parah. Apakah perlu saya coret namanya dari daftar calon karyawan magang? Tidak perlu dulu. Pantau saja dia dan keluarganya. Jika mereka berani melakukan hal yang sama lagi, beri mereka pelajaran. Kirim mereka bekerja di proyek pembangunan perkampungan kumuh sebagai konsekuensi. Rizky, apa jadwalku hari ini? Nanti sore ada pertemuan penting dengan klien dari luar kota, Pak. Baik.
Ambilkan laptop saya dari mobil. Saya kerja sambil menunggu Shalina sadar. Dan siapkan apartemenku. Lengkapi kebutuhannya. Jangan biarkan dia kembali ke rumah itu lagi. Kenapa bisa ada wanita yang begitu tidak bisa melindungi diri sendiri? Rasa iba, kasihan, dan sedikit kesal bercampur jadi satu di hatinya. Ia yakin, di bawah perlindungannya, Shalina akan aman. Kamu sudah sadar? Apa yang kamu rasakan sekarang? Shalina mengerjap, melihat sekeliling ruangan putih rumah sakit. Suaranya lemah sekali. Saya di mana? Di rumah sakit, cedera kakimu cukup parah. Kenapa kamu begitu bodoh hingga tidak bisa menghindari mereka? Kenapa hanya diam saja saat mereka memperlakukanmu seperti itu? Maaf. Kenapa mau minta maaf padaku? Bukankah kamu yang menderita? Sudahlah. Jika kamu terus bersikap lemah seperti ini, kamu akan terus menjadi beban dan selalu akan ditindas orang lain. Belajarlah untuk lebih berani melawan. Shalina tahu Adrian benar, tapi baginya, melawan tidak semudah ucapan. Sejak kecil dia terbiasa menerima, karena hanya merekalah keluarga yang dia punya, meski perlakuannya buruk. Tanpa sengaja dia menggerakkan kaki, rasa sakit menusuk. Dia menahan teriakan. Kakinya terlihat terpasang gips putih tebal. Kondisinya sudah stabil, Pak. Boleh dibawa pulang. Pastikan banyak istirahat dan jangan membebani kaki sampai sembuh total. Adrian pun membawa Shalina kembali ke apartemen pribadi miliknya. Mereka berdua sudah berada di ruangan kamar yang luas, bersih, mewah, tapi hangat. Adrian membantu Shalina duduk di pinggir ranjang kamar apartemennya. Untuk sementara, kamu tidak perlu masuk kerja. Tunggu sampai kakimu benar-benar membaik. Aku sudah menyuruh orang untuk menyediakan asisten rumah tangga yang akan membantu kamu di sini setiap hari. Tapi, bagaimana dengan pekerjaanku? Aku baru saja mulai bekerja, dan sudah harus mengambil cuti seperti ini. Soal itu, jangan kamu pikirkan lagi. Aku yang akan mengurusnya. Tapi... Kamu ingin membantah perintahku? Shalina langsung diam dan menunduk ketakutan. Adrian menghela napas panjang, lalu berbalik badan hendak pergi. Istirahatlah. Adrian berjalan keluar kamar, menutup pintu pelan. Shalina sendirian di kamar besar itu, menatap sekeliling dengan perasaan bercampur aduk. Lega karena aman, tapi takut karena tergantung sepenuhnya pada Adrian. Adrian meninggalkan apartemen dan kembali ke kantor. Shalina kini berada di bawah perlindungannya, jauh dari siksaan paman dan bibinya.